Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Anis Rana Mardianti, yang kedua ada Tiara Triwulandari, ada saya sendiri Desi Fitriani, ada Fitriani dan Hefrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang prokrastinasi akademik di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri. Pemateri kita adalah Tiara Triwulandari. Kepada Saudari Tiara Triwulandari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. PPT-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu alasan kelompok kami, kelompok 5, memilih tema yaitu atau fenomena prokrastinasi akademik di masa pandemi COVID-19 pada mahasiswa UIN Raden Patah Palembang adalah masa pandemi COVID-19 ini kan sangat mempengaruhi sistem belajar kita, baik di sekolah dasar, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini kan kita dianjurkan untuk belajar melalui online. Atau khusus untuk perguruan tinggi itu disebut dengan kuliah online atau daring. Nah, kuliah daring ini membuat kegiatan belajar kita itu terganggu, sehingga ada beberapa mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan karena terkendala jaringan atau terkendala sinyal. Terutama bagi mahasiswa yang tinggal di daerah perdesaan atau daerah yang susah untuk mendapatkan sinyal. Kuliah online ini membuat mahasiswa itu sering menunda-nunda pekerjaan karena waktu pengumpulan tugas itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat seseorang menunda-nunda dalam membuat tugas dan lebih mementingkan pekerjaan lain, misalnya dengan bermain game atau bersantai-santai. Terus karena itulah kami memilih tema prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik itu artinya adalah menunda-nunda pekerjaan atau menunda-nunda dalam membuat tugas. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami mengambil pengertian prokrastinasi akademik dari menurut Ferrari dalam Muyana tahun 2018 mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik itu adalah menunda tugas akademik atau tugas-tugas dalam khusus untuk mahasiswa itu tugas-tugas dalam perkuliahan. Dan pendapat itu diperjelas lagi oleh Alter dalam Mulyana 2018 bahwa akademik itu merupakan kegagalan dalam mengerjakan tugas akademik dalam waktu yang telah ditetapkan atau menunda mengerjakan tugas sampai akhir. Next. Nah, menurut Ferrari, Johnson, dan MC Kohn dalam Muyana tahun 2018 tadi, membagi jenis prokrastinasi itu menjadi dua. Yang pertama itu ada fungsional prokrastinasi, dan yang kedua itu ada disfungsional prokrastinasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsional prokrastinasi. Fungsional prokrastinasi ini merupakan menunda pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat. Terus yang kedua,
ada disfungsional prokrastinasi. Ini merupakan menunda pekerjaan atau tugas yang tidak memiliki tujuan sehingga berakibat buruk dan menimbulkan masalah. Ini misalnya fungsional prokrastinasi jenis yang pertama. Misalnya kita mendapatkan tugas yaitu waktunya itu 2 minggu misalnya. Tapi kita menunda pekerjaan itu untuk mendapatkan materi-materi yang lebih detail atau materi yang lebih banyak untuk membuat tugas tersebut. Terus kalau itu kan berarti kita menunda pekerjaan itu memiliki tujuan. Terus kalau disfungsional prokrastinasi ini tidak memiliki tujuan. Kita menunda-nunda pekerjaan terus tapi tugas itu tidak dikerjakan. Seperti itu. Next. Selanjutnya penyebab dari perilaku prokrastinasi ini ada 6. Yang pertama itu adanya pikiran irasional dari prokrastinator, yaitu beranggapan bahwa dalam mengerjakan suatu tugas itu harus selesai dengan sempurna. Yang kedua, adanya kecemasan karena kemampuannya dievaluasi, ketakutan akan kegagalan dalam mengambil keputusan, atau karena membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, malas dan sulit untuk mengatur waktu dan tidak menyukai tugas yang diberikan. Yang keempat, adanya punishment dan reward juga dapat menyebabkan prokrastinasi, sehingga merasa lebih aman jika tugas itu tidak dikerjakan segera, karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Yang kelima, adanya faktor lingkungan, yaitu kurangnya pengamatan dari lingkungan seperti keluarga atau lingkungan sekolah. Yang keenam, itu ada prokrastinasi yang disebabkan karena tugas yang menumpuk. Next. Nah, dalam penelitian kami dengan fenomena yang kami angkat ini, kami menggunakan jenis skala yang digunakan adalah jenis skala Likert. Jenis skala Likert ini menurut Kenneth dalam Umar tahun 2003 berhubungan dengan sikap seseorang terhadap sesuatu dan menggunakan alternatif pernyataannya. Misalnya adalah ada 4 atau 5 alternatif jawaban dalam skala Likert ini. Dari setuju sampai dengan tidak setuju, terus dari senang sampai tidak senang, puas sampai dengan tidak puas, ataupun baik sampai tidak baik, dan lain sebagainya. Next. Nah, respon jawaban dalam penyusunan skala psikologis kami ini, kami menggunakan jenis frekuensi. Ada 5 alternatif jawaban. Yang pertama itu sering, kedua selalu, ketiga kadang-kadang, keempat jarang, dan 5 tidak pernah. Di sini kami menganggap jenis frekuensi ini tepat dengan fenomena yang kami angkat, yaitu prokrastinasi akademik. Next. Nah, di sini dalam fenomena yang kami angkat itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari fenomena prokrastinasi akademik ini atau dari fenomena seseorang yang suka menunda-nunda dalam membuat ataupun menyelesaikan tugas adalah dari situ tadi kita dapat mengetahui penyebab mahasiswa mengapa mereka sering melakukan tugas dalam menunda-nunda tugas yang diberikan, dan penyebab mereka sering menunda-nunda tugas itu apa. Itu kelebihannya. Terus kekurangannya adalah next. Nah, dari fenomena prokrastinasi tadi itu memiliki beberapa kekurangan yang dalam membuat atau menyelesaikan tugas. Yang pertama itu, sering terjadi perbedaan pendapat terhadap orang-orang alasan mengapa mahasiswa sering menunda tugas mereka.
Yang kedua itu adalah kurangnya kesadaran dari mahasiswa mengapa melakukan penundaan dalam mengerjakan tugas. Terus yang ketiga yaitu mahasiswa merasa bosan dengan pembelajaran daring sehingga terkadang mereka bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas sehingga sering menunda-nunda tugas yang diberikan oleh dosen. Terus yang keempat yaitu fasilitas yang dimiliki siswa kurang efektif. Misalkan laptopnya rusak, terus tuh sinyal internet yang bermasalah, terus bagi mahasiswa yang tinggal di pedesaan itu kan untuk sinyal itu susah, harus menaiki bukit dulu baru mendapatkan sinyal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang prokrastinasi akademik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kekeliruan kata, saya juga mohon maaf. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri, yaitu Saudari Tiara Wulandari. Di sini saya akan sedikit memberikan kesimpulan dari presentasikan pada hari ini, yaitu prokrastinasi akademik, yaitu adalah fenomena seorang mahasiswa yang menunda tugas akademik mereka. Nah, dari fenomena ini kita belajar dan mengetahui apa saja sih penyebab mahasiswa sering melakukan tugas menunda tugas mereka tersebut. Baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 5 membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Langsung saja di kolom chat atau boleh langsung menyalakan audionya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, kalian silakan. Kalian beri waktu. Boleh langsung diketik di chat, kolom chat ya. Bagaimana para peserta? Kami masih menunggu. Mungkin ada pertanyaan. Yuk, yang mau nanya yuk. Oke, kalau tidak ada peserta yang mau bertanya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 5 apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sama-sama belajar. Kami akhiri presentasikan pada hari ini.
dengan melapaskan alhamdulillah, dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para audiens, mohon diaktifkan kameranya ya semua untuk sesi dokumentasi. Terima kasih. Ayo, gaya galau, bergaya galau. Sudah. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Hadap. Sudah, guys. Oke, terima kasih. Bagi yang mau keluar, boleh. Terima kasih karena sudah berpartisipasi.